Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wirausaha. Pada kesempatan kali ini di waktu yang istimewa hadir kembali di ruang podcast Edu Koperasi, dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu teman-teman wirausaha muda, alhamdulillah hadir di sini Bapak Talka M. Badrus. Mungkin perkenalan dulu Pak. Pripun kabari Pak? Alhamdulillah saya Mas. Alhamdulillah. Kalau ngomong-ngomong dulu kan Bapak ini kan di SDM ya. Kalau sekarang di mana Pak? Ya. Posisi Pak? Kalau dulu kan memang di Deputi Bidang Pengembangan SDM. Nah, di restrukturisasi organisasi Kementerian Koperasi dan UKM sekarang tinggal 4 deputi. Dan salah satunya adalah Deputi Bidang Kewirausahaan. Jadi kalau dulu kewirausahaan itu ditangani eselon 2 atau hanya ASDM, sekarang meningkat ke Deputi eselon 1. Jadi lebih leluasa untuk menggerakkan bidang kewirausahaan. Oke, luar biasa. Udah kayaknya ada informasi menarik ini. Tepatnya Pak di kewirausahaan di bagian apa Pak? Kalau saya itu di sekretaris Deputi. Jadi pelayan umum kalau sekretaris itu. Sekretaris Deputi, luar biasa. Boleh Pak nanti diinfokan nih ke kita, karena kan berarti ada perubahan struktur ya Pak dari sebelumnya ya. Kalau sekarang ada beberapa deputi Pak. Sekarang ada 4 deputi. Salah satunya adalah tadi Deputi Bidang Kewirausahaan, ada Deputi Perkoperasian, ada Deputi Usaha Mikro, ada Deputi Usaha Kecil dan Menengah. Pengembangan SDM ada di semua deputi sebenarnya. Tapi yang untuk kewirausahaan memang spesifik kita adalah untuk penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. Penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan. Betul. Yang membedakan Pak dari yang mikro tadi Pak apa Pak kira-kira? Ya, kalau dari sisi program atau apa Pak? Kalau yang mikro kan mereka kan memang ya kecil-kecil, tapi yang untuk wirausaha ini memang kita ingin menciptakan benar-benar wirausaha yang tangguh, yang produktif, yang sekarang ini eranya adalah era digital, teknologi itu yang akan kita dorong menjadi startup atau juga wirausaha yang mereka memiliki daya saing tinggi, dan nanti secara klasikal kita ada harapkan adalah wirausaha yang naik kelas atau wirausaha mapan lah gitu ya. Masuk ke UKM gitu ya Pak ya. Menarik ini teman-teman wirausaha pemuda di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya ingin nanyakan ini Pak. Kira-kira target di tahun 2021 atau jangka panjang Pak di Deputi Kewirausahaan ini Pak. Infonya dulu sebelum masuk ke program ya Pak ya. Kita di dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJM 2020-2024 memang ditargetkan di situ ada rasio kewirausahaan. Rasio kewirausahaan diharapkan naik dari 3,3 ya sekitar itu menjadi 3, atau mendekati 4 lah, 4% itu rasionya. Tapi kita dorong adalah benar-benar wirausaha yang produktif, yang tadi punya nilai jual dan punya daya saing gitu ya. Kalau kita lihat saat ini kan anggaplah misalnya usaha mikro atau wirausaha yang dadakan, yang mereka memang karena kondisi terpaksa sehingga mereka nggak dapat pekerjaan, akhirnya mereka jadi wirausaha, sehingga itu wirausaha yang karena dadakan karena kondisi yang mereka harus dadakan gitu ya Pak ya, karena kayak COVID ini tahu-tahu pindah usaha lain gitu ya Pak ya. Makanya itu yang menurut kita sulit untuk diajak untuk naik kelas gitu ya. Nah, oleh karena itu untuk mencapai itu kita basisnya sekarang adalah yang terdidik, yang para mahasiswa di lingkungan kampus itu. Karena ini kan juga mendukung di 2025-2030 kan bonus demografi ya. Oh ya, siap. Itu makanya itu yang akan 2030 ya Pak ya. Iya. Itu harus kita siapkan mulai sekarang ya, supaya mereka menjadi benar-benar wirausaha yang tangguh. Itu sasaran kita. Jadi menaikkan rasio wirausaha ya. Kemudian juga pertumbuhan wirausaha khususnya adalah yang di startupnya, berbasis digital, berbasis teknologi. Berarti kalau dari obrolan Bapak tadi saya dengar sekelumit terkait dengan mahasiswa gitu ya. Berarti ini udah mulai masuk ke program ini. Berarti ada rancangan untuk kegiatan kewirausahaan khusus pengembangan di mahasiswa gitu Pak, atau gimana Pak? Jadi kita juga di dalam penumbuhan dan pengembangan wirausaha ini ada ekosistem yang harus kita bangun ya.
Ekosistem kewirausahaan itu bukan hanya, kalau dulu kan kita dari sisi SDM hanya menyiapkan bagaimana mereka calon wirausaha sehingga mereka hanya kita latih ya. Tapi setelah latih, setelah diklat kita lepas ya. Jadi atau enggak kita enggak tahu ya. Bahkan agak meningkat kita kasih modal, tapi setelah kasih modal akhirnya juga enggak kita WP ya Pak ya, kalau dulu ya Pak ya. Misalnya kalau dulu WP. Nah sekarang ini harus tergabung dalam satu ekosistem. Jadi di situ sisi produksinya ada, sisi pemasarannya ada, sisi pembiayaannya ada. Maka nanti harus ada dalam ekosistem itu atau tergabung dalam inkubator di dalam perguruan tinggi itu. Sekarang memang udah ada sih inkubator, tapi harus kita dorong lagi lebih lebih kompleks atau terintegrasi ya. Kalau di inkubator saat ini kan mungkin hanya sisi penyiapan SDM sama mungkin juga hanya pemasaran, tapi nanti dari ekosistem ini dari sisi produksinya tadi, kemudian R&D-nya juga, dari pembiayaannya juga, dari pemasarannya juga udah terintegrasi di situ, sehingga mereka jadi berusaha itu tidak sulit lagi, mudah memproduksi, pasar sudah ada. Gitu. Kurang modal juga sudah ada. Itu yang nyiapin tadi Kemenkop ya Pak ya? Kayak akses permodalannya juga? Itu inkubator. Inkubator itu sendiri. Inkubatornya. Inkubator harus punya mitra. Jadi kita tidak hanya membentuk wirausaha, tapi inkubator itu sendiri harus bisa menyelesaikan permasalahan tadi ya Pak ya? Mulai dari produksi, pemasaran, termasuk akses pembiayaan. Fungsi Kemenkop nanti untuk inkubator gimana Pak? Nah, kita saat ini kan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ya, salah satunya itu terkait dengan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan UMKM. Itu ada salah satunya ada inkubasi bisnis ya. Nah, inkubator ini kan Kementerian Koperasi di situ sebagai koordinator atau sebagai leadingnya, jadi leadnya. Jadi nanti ya kegiatan-kegiatan yang ada di beberapa kementerian itu nanti leadnya adalah Kementerian Koperasi. Deputi Kewirausahaan. Iya. Siap. Nah itu turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah ada PP-nya, peraturan pemerintahnya terkait dengan tadi kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Nah dari PP ini kita saat ini sedang mempersiapkan peraturan presidennya terkait dengan pengembangan kewirausahaan nasional. Pengembangan kewirausahaan nasional itu yang sedang kita garap. Targetnya kemarin sih bulan Maret ini udah selesai. Nanti nampaknya kami ada kemunduran ya Pak ya? Ya mundur karena mempersiapkan supaya jangan sampai nanti udah dari kebijakan nanti banyak yang protes gitu ya. Makanya kami masih sekarang menyerap inspirasi dari pelaku-pelaku UMKM termasuk khususnya dalam perguruan tinggi. Itu juga kita masukkan, memberikan masukan. Oke. Berarti Bapak Ibu semua terutama Civitas Akademika ini kalau informasi dari Pak Palka ini menarik terkait dengan berarti saya menangkapnya ini sasaran dari Deputi Kewirausahaan ini inkubator di kampus. Untuk pengembangan anak-anak di kampus memiliki berwirausaha dengan target tadi 3,4% gitu ya, atau 4% tadi itu Pak ya pertumbuhannya. Jadi itu ya sekitar berapa ya 1.500-an lah. 1.500.000 wirausaha baru. Siap. Tapi benar-benar berbasis pada teknologi atau produktif itu supaya mereka juga bisa menyerap tenaga kerja, jadi bukan hanya reseller aja jualan itu. Iya. Jadi bisa menyerap tenaga kerja, menciptakan potensi-potensi alam yang produksi ya Pak ya. Sebenarnya produksi ya Pak. Kalau enggak, karena memang ini Pak, kalau saya lihat di beberapa terutama di Jogja ya Pak ya, memang anak-anak muda sekarang itu kadang usahanya sudah bagus Pak. Walaupun masih mahasiswa itu sudah banyak yang punya usaha mulai dari warung kopi atau sifatnya warung makan, termasuk produksi digital gitu Pak, pembuatan website yang mungkin kalau reseller benar kata Bapak tadi tidak memiliki palingan karyawan bagian packaging, bagian pengiriman begitu. Selanjutnya Pak nih, ada dua sih menarik terkait dengan kampus dulu nih Pak, inkubator kampus. Supaya inkubator kampus ini bisa dilibatkan dalam program kewirausahaan ini, pripun Pak? Atau seperti apa Pak? Atau beliau nunggu di info dulu atau beliau langsung kontak ke Deputi Kewirausahaan atau gimana Pak? Ya,
Kita saat ini sedang mempersiapkan dan memperbaiki dari legalitasnya itu ya, dari aturan-aturannya. Kalau dulu kan udah ada Inpres, udah ada Kepmennya, PP-nya juga sudah terkait inkubator. Nah ini akan kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan saat ini ya, terutama berbasis teknologi. Yaitu nanti akan kita susun norma, standar, dan prosedur kerja NSPK-nya. NSPK dari inkubatornya. Inkubator, ya itu. Nah, dari situ nanti peran perguruan tinggi itu sebagai lembaga, ya kita harapkan nanti Kementerian Koperasi bisa memberikan legalitas. Kemudian inkubator pun juga itu akan kita ranking peringkat. Jadi ada kelas yang premium, ada yang ini yang masih tumbuh itu. Nah, kita akan melakukan penilaian itu. Nah itu yang kita harapkan. Nah jadi fasilitasinya tentu kita tidak, ya ada juga mungkin insentif untuk memberikan pendanaan. Untuk tenaganya ya Pak ya? Untuk operasionalnya. Itu. Menarik. Tapi kalau wirausaha, kalau inkubator yang sudah levelnya udah tinggi, mereka sudah mandiri. Banyak yang mau. Karena dari para tenan yang sudah dibimbing, mereka kan sudah menyebar kemana-mana. Betul. Sehingga banyak UKM atau wirausaha mereka yang memang pengen untuk bisa melakukan konsultasi atau pendampingan sebagai tenan di inkubator itu. Siap. Jadi saya kira kalau makanya sekarang tergantung dari perguruan tingginya dengan kondisi sekarang model pembelajaran kampus merdeka ya. Kampus merdeka ya. Kampus merdeka itu berarti kan ada kebebasan bagi mahasiswa. Tidak ansik untuk belajar. Kalau dulu zaman saya memang belajarnya diukur bagaimana nilai IP-nya tinggi. Betul. Tapi sekarang tidak sekarang. Kalau zaman saya 70% Pak harus masuk Pak. Nah sekarang kan udah di akreditasi perguruan tinggi itu harus dilihat juga bagaimana outputnya keluaran itu. Iya betul. Yang menjadi wirausaha berapa, jadi kita harap tidak menjadi pencari kerja semua. Jadi jangan sampai kampus jadi hanya penyetempel orang banyak lulus gitu ya. Setelah lulus monggo terserah gitu ya Pak ya, mau kemana. Itu juga bukan hanya di pendidikan levelnya yang konvensional atau yang umum ya, tapi juga di lembaga pendidikan keagamaan juga, pondok pesantren juga harus kita dorong ke sana juga. Siap. Makanya inkubator ini sebenarnya tidak hanya di perguruan tinggi, tapi juga bahkan di dalam PP-nya itu setiap kabupaten harus ada inkubator satu, baik itu dimiliki oleh pemerintah daerah, perguruan tinggi, atau mungkin juga koperasi sendiri bisa. Koperasi. Ya. Itu berarti badan hukumnya apa Pak nanti inkubator? Nah, ini yang akan kita masih dirumuskan gitu ya? Nanti Kementerian Koperasi yang akan memberikan. Kalau saat ini kan memberikan izin ya. Izin. Sekarang ini izin kalau di perguruan tinggi melalui rektornya. Betul. Kalau di masyarakat koperasi ada dinas atau kementerian yang itu. Kalau di pondok beda gitu ya. Itu memang belum yang lalu itu belum tersistem itu. Makanya ini akan kita tata ulang untuk pengembangan inkubator ini. Itu diantaranya. Oke, wah luar biasa ini informasi menarik dari Pak Talka, termasuk kalau saya sih sebagai pebisnis ya ada beberapa peluang. Pertama, peluang mendirikan inkubator gitu ya. Tadi ternyata bukan cuma di kampus. Yang kedua, peluang kampus meluluskan wirausaha banyak setelah difasilitasi dari Kemenkop. Sebetulnya saya lebih ingin tajam Pak nanya terkait dengan fasilitasi tadi dengan ini, cuman takut sifatnya rahasia kok jadi nggak berani gitu ya. Ya kalau fasilitasi ini kan sebenarnya pengalaman apa yang kita fasilitasi justru mereka tidak berkembang karena hanya mengharapkan fasilitas gitu. Iya. Justru tidak kebebasannya untuk berkembang itu tidak, karena mereka motivasinya udah lain kalau motivasi itu. Sebisa mungkin kreativitas sendiri di inkubatornya gitu ya. Makanya di dalam membentuk mindset pun juga harus benar-benar kita perkuat di situ. Makanya kalau dalam ya programnya pemerintah, kalau kita lihat dari hasil analisis dari program pemerintah ini, kebanyakan KL itu hanya menciptakan mindset atau hanya sampai pendidikan saja. Tapi pasca itu yang tidak ditindaklanjuti. Maka di dalam inkubator tadi adalah peran konsultan, peran pendamping itu yang akan kita perkuat. Jadi pendamping juga jangan hanya pendamping yang sifatnya lokal, tapi juga harus bisa mereka membuka wawasan bagaimana
wirausaha itu nanti bisa memasarkannya sampai keluar. Jadi pendamping ini atau inkubator ini harus punya juga jaringan konsultan, punya expert atau konsultan iya, yang mereka juga tahu membuka pasar di luar gitu. betul, bukan cuma domestik lah Pak ya. Domestik kata. Betul. Makanya program pemerintah sekarang dalam kaitannya juga untuk mendorong itu juga, dan juga kita supaya mencetak produk dalam negeri sendiri. Program bela beli pengadaan itu kita harus produk dalam negeri ya. Jadi udah di dalam PP maupun Pak Presiden juga menekankan minimal 40% dari APBN itu sekitar 450 triliun lah itu. Itu untuk UMKM. Kalau itu dimanfaatkan sebenarnya UMKM kita itu. Nah, sekarang kalau kita lihat saja misalnya belanja online. Dia belanja online. Itu produknya justru produk-produk luar semua yang banyak itu. Betul. Mungkin karena itu Presiden kemarin benci Iya, itu. Makanya bagaimana kita bisa menumbuhkan wirausaha ini memang benar-benar yang berdasarkan potensi lokal, sehingga nanti mereka bisa menjualnya juga ini. Jadi tidak produk luar negeri semua gitu loh. Nah, itu yang ke depan yang akan kita dorong sehingga UMKM maupun wirausaha ini bisa tumbuh berkembang. Berarti nanti Pak untuk inkubator kriterianya masih belum ya Pak ya? Apalagi nanti ada sifatnya ranking. Ya, kalau kriteria yang sudah ada kan memang di Permen NSPK itu sebenarnya udah. Cuman kita tinggal menyempurnakan aja. Ya, kita sesuaikan dengan, kalau dulu kan terkait dengan IT, pemanfaatan digitalisasi, pemasaran online kan masih terbatas. Nah, sekarang harus kita perluas ke sana. Karena memang sasaran kita adalah anak muda yang mereka dari sisi pengetahuan, sisi teknologi itu mereka menguasai. Yang milenial banget gitu ya Pak. Milenial. Jadi mereka yang punya gen milenial ya, gen milenial itu yang akan berkembang. Kita prioritaskan mungkin kasarnya Pak. Ya, kalau yang usaha mikro biasa ya udahlah mereka biar jualan aja. Yang pedagang gitu ya Pak ya. Mereka hanya untuk kebutuhan itu. Iya. Kan dulu kalau nggak salah ada hasil surveinya UGM itu terhadap usaha mikro itu salah satunya bahwa mau ditingkatkan itu udah nggak mau ibu-ibu bobo yang jualan itu mau dikasih modal yang lebih besar nggak mau, ini udah cukup ya, mau apa lagi yang dicari yang penting udah bisa. Yang penting sama keluarga sakinah mawaddah gitu ya, sehat sehari-hari cukup untuk beli beras gitu ya. Itu ya. Nah, itu kalau dari sisi ekonomi nasional kan juga kurang bisa bersaing dengan luar ya. Nah, makanya sasaran kita yang itu ya udah jalan, tapi yang akan kita dorong untuk lebih berdaya saing. Yang berpotensi memiliki daya saing dari sisi produk lokalnya tadi gitu ya. Betul. Selanjutnya Pak, kalau sasarannya tadi kampus, semisal Pak, kalau alumni berarti boleh juga Pak diinkubasi atau khusus mahasiswa yang kampus tadi? Alumni juga bisa juga. Makanya alumni yang milenial justru kan ini yang kita dorong. Mereka kalau misalnya sudah berhasil juga mereka sebagai harus membimbing pada adik asuhnya ya. Oh gitu ya, Ada adik asuhnya misalnya satu pengusaha yang sudah berhasil, mereka harus bisa menggandeng 3 atau 4 itu pengusaha, sehingga nanti penyebaran virus menjadi kewirausahaan akan mempercepat itu. Oke. Luar biasa ini Bapak Ibu teman-teman wirausaha muda, terutama wirausaha muda produktif. Nah, wirausaha muda inovatif dan produktif. Inovatif produktif. Nah, slogannya dari Bapak itu. Sebetulnya banyak Pak yang ingin tanyakan Pak, termasuk dari target program-program apa yang bisa selain itu mungkin Pak, selain yang melalui inkubator, kira-kira ada lagi nggak Pak? Program untuk pemberdayaan wirausaha Pak? Di dalam penumbuhan ini ya memang kita dalam ekosistem ini yang utama kita melalui inkubator. Sebenarnya dari pertama kita harus punya peta ya, peta potensi wirausaha ini. Peta potensi ini nanti menjadi database ini ya. Data kalau di dalam ini memang sebagai data tunggal lah ya. Data tunggal. Karena kita rasakan bahwa sekarang ini data yang real itu belum kita pegang, tapi data agregat aja misalnya yang ada itu kan. Makanya harus by name by address, itu nanti lengkap termasuk produknya, kemudian juga pasarnya dan sebagainya, itu lengkap ya. Itu yang akan kita garap. Jadi kebetulan Kementerian Koperasi di dalam undang-undang dan PP-nya itu sebagai wali data.
Jadi data-data terkait UKM wirausaha nanti akan kita satukan di situ dalam satu base. Sehingga nanti kita akan memudah di dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan UMKM maupun wirausaha itu. Itu alur yang pertama. Yang kedua, dari data ini harus kita bentuk ekosistem iklim usaha, iklim kewirausahaan atau ekosistem ya tadi ekosistem wirausaha yang tercipta sehingga siklus dari bisnis wirausaha ini jalan dengan baik ya. Dari sisi iklimnya sudah mendukung. Dari situ juga tadi pengembangan teknologinya dan juga inkubatornya berjalan. Dari ini kemudian peran dari konsultan dan pendamping itu yang harus kita dorong juga, memperbanyak juga ya sampai pada ya level kalau bisa, kalau sekarang juga di desa udah ada pendamping desa itu yang akan kita dorong untuk bisa mengembangkan ekonomi keluarga atau kemudian desa. Kewirausahaan di desa gitu ya Pak, muncul kewirausahaan desa. Akhirnya adalah dari sisi pembiayaan, kalau misalnya diperlukan pembiayaan alternatif, pembiayaan yang dari APBN maupun pembiayaan dari dari pihak-pihak lain. Nah dari ekosistem itu juga keterlibatannya dunia usaha, dunia industri, dunia pendidikan itu terlibat semua. Jadi bukan hanya pemerintah saja, tapi semua ekosistem itu kita dorong untuk bergerak bersama-sama. Pak, ini ada informasi apa Pak terakhir sebelum kita tutup podcast ini nih Pak? Tadi kita harapkan bahwa ini kan komunitas wirausaha. Siap. Yang berbasis koperasi. Siap. Kita harapkan nanti startup para wirausaha ini adalah nanti bergabung di koperasi, sehingga koperasi yang akan kita bangun adalah koperasi yang modern, benar koperasi modern, jangan koperasi yang saat ini banyak di masyarakat banyak yang bermasalah gitu ya. Koperasi yang bisa menampung milenial benar. Karena saat ini kan juga generasi muda terhadap koperasi ini kan kayak ada gap gitu ya Pak ya. Ini kan nggak ini. Makanya kita kembangkan melalui wirausaha ini sehingga nanti mereka benar-benar pelaku ini bergabung di dalam koperasi. Terhimpun dalam koperasi gitu. Karena tanpa itu nanti kita juga nggak bisa bersaing dengan pelaku usaha-usaha besar ya. Betul. Tapi kalau yang para milenial ini bisa bergabung, punya jaringan, punya pemasaran, punya IT yang ini akan mempercepat. Saya kira media-media ini juga sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan saya berharap ini media ini juga untuk bisa cepat berkembang, selalu membawa materi-materi yang terkait dengan kewirausahaan maupun Insya Allah Pak. UMKM dan koperasi. Oke Pak, terima kasih luar biasa dari Bapak Talka. Informasinya luar biasa banyak, menarik teman-teman wirausaha pemula, mulai dari target beliau dan timnya tentu Kementerian Koperasi terkait dengan kewirausahaan di tahun 2021 dan jangka panjang. Luar biasa. Ini juga ada pisang goreng, tapi dari dulu modelnya begini. Oh iya. Ya, makanya harus supaya menarik. Harus di ini gitu. Dikemas gitu mungkin Pak. Maupun di produknya mungkin perlu mungkin biar ketahuan. Jangan nanti dikirain nggak ada. Nah ini ya Pak ya. Iya betul. Boleh Pak sekalian Pak. Tadi udah habis 2. Oke. Kasih. Oke itu ya teman-teman wirausaha pemula. Terima kasih Pak Talka. Beliau adalah sebagai Sesdep di Deputi Kewirausahaan yang sudah menyempatkan waktu pada podcast kali ini dan banyak informasi yang menarik terutama bagi kampus, inkubator kampus, bagi teman-teman wirausaha peluangnya banyak untuk pengembangan dan saya memang selalu meyakini setelah adanya perubahan struktur di Kementerian Koperasi ini mesti ada inovasi-inovasi yang mendongkrak teman-teman wirausaha menjadi naik kelas gitu ya. Dari saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Terima kasih kembali Pak Talka. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, amin. Kelancaran, dan sukses dalam mengemban amanah baru gitu ya Pak. Amin. Oke, salam wirausaha. Wirausaha muda, inovatif, produktif, edu koperasi keren.